Presiden Donald Trump kini terjepit di bawah beban tuntutan publik. Harga yang harus dibayar untuk konfrontasi melawan Iran terlampau mahal, sementara hasilnya justru mengecewakan. Bayangkan saja hingga April 2026, perang udara Amerika Serikat di langit Iran telah menguras kantong negara hingga 25 sampai 30 miliar dolar hanya dalam 6 minggu. Rata-rata biaya harian melonjak drastis, menyentuh angka fantastis 760 juta hingga 2 miliar dolar per hari. Angka sebesar itu jelas bukan sekedar untuk amunisi atau biaya operasional pasukan di lapangan. Kerugian terbesar justru datang dari rontoknya alutsista canggih Amerika Serikat akibat perlawanan sengit Iran. Lantas, senjata-senjata kelas berat apa sajakah yang berhasil dihancurkan? Perhatian dunia langsung tertuju pada satu alutsista yang hingga kini masih menyisakan misteri, MQ-4C Triton. Drone pengintai tercanggih milik Amerika Serikat ini dilaporkan menghilang tanpa jejak saat berada di wilayah Selat Hormuz pada 10 April 2026. Besarnya insiden ini bukan hanya soal kehilangan, tetapi juga nilai yang melekat padanya. Satu unit Triton bernilai lebih dari 200 juta dolar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Angka tersebut mencerminkan perannya bukan sekedar drone biasa, melainkan mata strategis yang memantau aktivitas laut dan militer dari ketinggian ekstrem. Dengan kemampuan terbang di altitude sangat tinggi serta jangkauan luas, Triton seharusnya berada di luar jangkauan sistem pertahanan udara biasa. Namun justru disitulah letak kejanggalannya. Hilangnya aset seperti ini sulit dijelaskan secara sederhana. Berbagai kemungkinan pun muncul, sebagian mengarah pada kegagalan teknis, diperkuat oleh sinyal transponder 7400 yang menandakan terputusnya komunikasi dengan operator. Di sisi lain, ada pula dugaan gangguan perang elektronik yang melumpuhkan sistemnya. Meski begitu, perhatian terbesar tertuju pada satu dugaan utama. Triton kemungkinan ditembak jatuh oleh Iran. Dugaan ini menguat setelah adanya laporan penemuan komponen elektrooptik dan inframerah di wilayah Iran. Jika benar, maka satu kesimpulan tak terhindarkan, kemampuan deteksi dan intersepsi sistem pertahanan udara Iran telah berkembang jauh. Pukulan paling terasa bagi Amerika Serikat justru terjadi di darat, tepatnya di pangkal udara Prince Sultan. Dari citra satelit terlihat jelas kerusakan besar pada landasan utama, disertai titik-titik api yang masih menyala pada akhir Maret. Dampaknya tidak kecil, sejumlah pesawat dilaporkan mengalami kerusakan parah, bahkan ada yang hancur total. Namun yang paling menyita perhatian adalah nasib Boeing A320 yang ikut menjadi korban dengan kondisi badan pesawat robek dan terbakar hebat. Ini jelas bukan sekedar pesawat biasa. Boeing A320 berperan sebagai pusat komando di udara, mengatur dan mengkoordinasikan puluhan jet tempur secara real-time. Tanpa kehadirannya, arah operasi militer bisa langsung kacau hanya dalam hitungan menit. Nilainya pun luar biasa, menyentuh sekitar 7 triliun rupiah untuk satu unit. Persoalannya tidak berhenti di sana. Versi penggantinya bahkan diperkirakan menelan biaya lebih dari 1 miliar dolar per unit. Itu berarti kehilangan satu A3 bukan hanya kerugian taktis, tapi juga pukulan strategis yang serius. Celah dalam dominasi udara pun mulai terbuka. Di tengah situasi itu, muncul tuduhan bahwa Rusia berada di balik serangan presisi Iran ke pangkalan udara Prince Sultan dengan dukungan data citra satelit. Hanya berselang sehari setelah insiden di pangkalan udara Arab Saudi, Islamic Revolutionary Guard Corps kembali mengumumkan keberhasilan mereka. Kali ini targetnya adalah RQ-21 Blackjack yang ditembak jatuh di wilayah timur Selat Hormuz. Kejadian ini bukan sekedar hilangnya drone biasa. RQ-21 Blackjack selama ini menjadi tulang punggung pengawasan taktis, terutama untuk memantau aktivitas maritim dan kawasan pesisir. Area ini justru menjadi titik paling sensitif, sekaligus paling krusial dalam operasi militer. Dengan daya tahan terbang hingga 16 jam, drone ini dirancang khusus untuk mendukung Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika. Tanpa membutuhkan landasan pacu, Blackjack bisa diluncurkan menggunakan sistem katapel, lalu dipulihkan kembali dengan teknologi Skyhawk. Kemampuannya yang fleksibel, cepat, dan efisien menjadikannya elemen penting dalam operasi amfibi maupun di kapal induk. Kehilangan satu unit mungkin terlihat sepele, namun dampaknya jauh lebih besar. Munculnya celah dalam pengawasan taktis di salah satu wilayah paling strategis di dunia. Bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak, Israel pun ikut merasakan pukulan. Sebuah drone tempur mereka, IAI Harop, dilaporkan berhasil tampak jatuh di atas kota Mina, Iran bagian selatan. Harop bukanlah drone biasa, ia termasuk kategori loitering munition, yaitu drone yang mampu mengintai target dalam waktu lama sebelum akhirnya menghantamnya langsung dengan presisi tinggi. Sistem seperti ini memegang peran vital bagi Israel, terutama untuk melumpuhkan radar dan pertahanan udara tanpa harus mempertaruhkan pilot. Namun ketika IAI Harop justru berhasil dijatuhkan, ada satu makna yang sulit diabaikan.
Teknologi yang selama ini berburu target kini ikut menjadi sasaran. Di antara berbagai alutsista yang terlibat, satu nama paling sering muncul dalam daftar kerugian, MQ-9 Reaper. Laporan terbaru menyebut United States Air Force telah kehilangan hingga 24 unit drone tempur ini dalam bentrokan dengan pasukan Iran. Jumlah yang jelas tidak kecil. Sejumlah insiden bahkan terekam dengan jelas. Yang terbaru terjadi di Pulau Qesem pada 7 April, ketika satu unit Reaper kembali dijatuhkan oleh Pertahanan Laut Islamic Revolutionary Guard Corps. Dengan harga sekitar $30 juta per unit, kerugian ini tidak hanya besar secara finansial, tetapi juga berdampak strategis. Setiap Reaper yang hilang berarti berkurangnya kemampuan pengawasan sekaligus serangan presisi Amerika di kawasan tersebut. Yang lebih mengejutkan bukan hanya drone mahal yang berhasil dihentikan, bahkan drone berbiaya rendah yang dirancang untuk diluncurkan secara massal pun tak luput dari nasib serupa. Pasukan Iran dilaporkan berhasil menjatuhkan drone kamikaze Amerika jenis Lucas drone di wilayah Pulau Qesem dan Minab. Rekaman yang beredar menunjukkan puing-puing drone dalam kondisi hancur. Lucas sendiri merupakan loitering munition dirancang untuk mengintai sebelum menghantam target secara langsung. Secara konsep, drone ini memiliki kemiripan dengan Shahed 136, baik dari desain Shahed hingga fungsinya sebagai drone kamikaze berbiaya rendah yang bisa diproduksi massal. Namun kejutan terbesar justru terjadi di lapangan. Dalam satu insiden, anggota Basij dilaporkan mampu menjatuhkan drone tersebut hanya dengan senapan bolt action tipe Mauser. Sederhana, tetapi terbukti efektif. Serangan Iran dilaporkan merusak aset pengawasan udara penting milik Amerika Serikat di Bahrain, termasuk Boeing P-8 Poseidon. Sasaran tidak hanya pesawat, tetapi juga hanggar serta fasilitas operasional di Pangkalan Udara Sheikh Isa. P-8 Poseidon berperan sebagai tulang punggung pengawasan maritim, mulai dari memantau pergerakan laut, mendeteksi kapal selam, hingga mengawasi jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kerusakan pada aset ini bukan sekedar gangguan teknis, melainkan upaya langsung untuk mengurangi kemampuan pengawasan laut Amerika di kawasan. Semua langkah yang dilakukan Iran terbukti efektif. Konflik dengan Amerika Serikat dan Israel meningkatkan kerugian besar, mulai dari korban jiwa, kerusakan militer, hingga biaya perang yang terus meningkat. Ribuan rudal telah digunakan. Sistem pertahanan udara bernilai miliaran dolar terus diaktifkan. Stok menipis, sementara aset strategis seperti drone, pesawat, dan infrastruktur militer mengalami kerusakan signifikan. Tekanan mulai terasa di dalam negeri. Di Israel, gelombang protes anti-perang dalam skala besar pecah, disertai bentrokan dengan aparat, mencerminkan kelelahan publik terhadap konflik berkepanjangan. Di Amerika, kritik terhadap kebijakan luar negeri semakin menguat, terutama soal biaya perang dan dampaknya terhadap kesiapan militer global. Menariknya, di tengah situasi ini, Iran justru dinilai berada dalam posisi relatif diuntungkan. Kapabilitas rudal dan drone mereka tetap terjaga. Pengaruh regional melalui proksi tidak banyak berubah. Bahkan posisi tawar di Selat Hormuz justru meningkat. Sementara itu, Israel menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Dan satu hal menjadi jelas, ini bukan akhir perang. Maka satu harapan terakhir mulai diupayakan, yaitu melalui meja perundingan damai. Upaya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad sempat membuka harapan. Namun pada akhirnya proses itu berakhir tanpa kesepakatan. Setelah melalui negosiasi panjang, kedua pihak tetap gagal menemukan titik temu, terutama pada isu krusial seperti Selat Hormuz dan cakupan gencatan senjata. Kegagalan ini langsung diikuti langkah blokade militer, menjadi tanda bahwa eskalasi terbuka kembali terjadi di kawasan. Di saat jalur diplomasi runtuh, posisi Iran di bidang militer justru masih tergolong kuat. Penilaian intelijen Amerika Serikat menyebut sekitar setengah peluncur rudal Iran tetap dalam kondisi utuh. Selain itu, ribuan drone serta rudal jelajah pesisir disimpan di fasilitas bawah tanah, membuatnya sulit dideteksi, apalagi dihancurkan. Lebih jauh, sistem pertahanan udara Iran diklaim mampu mencegat, bahkan memburu pesawat tempur canggih termasuk generasi kelima, serta menjatuhkan ratusan drone dan sejumlah rudal jelajah. Ini menunjukkan satu hal yang jelas, diplomasi mungkin gagal, tetapi kesiapan militer tetap terjaga. Dan di titik ini, dunia kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama, apakah perang berikutnya sudah semakin dekat?